Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Dewi Antarina. Apa kabar semua? Semoga kita semua senantiasa sehat selalu ya. Salam bahagia dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang menghadapi hinaan. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah mendapat hinaan? Bagaimana sikapmu ketika menghadapi atau mendapat hinaan itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui hal-hal baik dan tidak baik. Ada saatnya mendapat pujian atau ada celaan atau hinaan. Jika kita mendapat pujian, kita akan merasa senang, tetapi jika mendapat hinaan atau celaan, kita akan merasa sedih dan kecewa. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar untuk meneladani Buddha, bagaimana mengatasi hinaan. Banyak teladan dan inspirasi dapat kita petik dari kehidupan dan ajaran Buddha. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Mari kita belajar untuk meneladani Buddha dalam mengatasi hinaan. Dalam pembelajaran ini, kita membaca cerita tentang cara yang dilakukan Buddha menghadapi hinaan tersebut. Brahmana bersaudara yang kasar. Suatu ketika ada seorang Brahmana bernama Bharadwaja. Istrinya bernama Dhananjani. Dhananjani telah mencapai tingkat kesucian Sotapati. Setiap kali ia bersin, batuk atau tersandung, ia akan berkata, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Artinya, hormat kepadanya, terpujilah Buddha yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Suatu hari Brahmana itu mengundang Brahmana teman-temannya untuk makan. Dan tiba-tiba istri Brahmana mengucapkan, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa dengan suara keras. Kata-kata pemuliaan bagi Buddha ini sangat tidak disukai oleh suaminya yang seorang Brahmana. Brahmana itu marah dan berkata, Aku akan pergi mendebat dan mengalahkan gurumu. Dan bahkan tanpa memberi salam dan hormat, berdiri di samping dan bertanya, apa yang harus kita bunuh untuk dapat hidup dengan bahagia dan damai? Apa yang harus dihancurkan agar tak lagi bersedih? Dan apa yang kau setujui untuk dibunuh, Gotama? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Sang Buddha menjawab, Oh Brahmana, untuk dapat hidup dengan bahagia dan damai, seseorang harus dapat membunuh kebencian atau dosa. Membunuh kebencian seseorang adalah yang disenangi dan dipuji oleh para Buddha dan para arahat. Setelah mendengar kata-kata Buddha, Brahmana tersebut menjadi sangat terkesan dan puas dengan jawaban tersebut, sehingga ia mohon untuk diizinkan masuk dalam pasamuan biku. Ia diterima masuk dalam pasamuan biku dan menjadi seorang arahat setelahnya.
Brahmana ini mempunyai seorang saudara laki-laki yang sangat terkenal karena kata-kata kasarnya dan dikenal sebagai Akosaka Bharadwaja. Bharadwaja yang suka menghina atau berkata kasar. Ketika Akosaka Bharadwaja mendengar bahwa saudara laki-lakinya adalah masuk dalam pasaman biku, ia menjadi sangat marah. Ia langsung pergi ke wihara dan berkata kasar kepada Buddha. Sang Buddha pada gilirannya bertanya, "Oh Brahmana, kita misalkan engkau menawarkan beberapa makanan kepada beberapa tamu dan mereka meninggalkan rumah tanpa mengambil makanan tersebut karena tamu tersebut tidak menerima makananmu itu. Kemudian makanan itu menjadi milik siapa?" Brahmana tersebut menjawab bahwa makanan itu menjadi miliknya. Setelah menerima jawaban tersebut, Buddha berkata, "Dengan cara yang sama, oh Brahmana, karena aku tidak menerima hinaan atau kata-kata kasarmu, maka hinaan tersebut akan kembali kepadamu." Akosaka Bharadwaja dengan segera menyadari kebijaksanaan dari kata-kata tersebut dan ia menaruh rasa hormat kepada Buddha. Ia juga memasuki pasaman biku, kemudian menjadi seorang arahat. Setelah Akosaka Bharadwaja memasuki sangga, dua saudara laki-laki ini juga datang menemui Buddha dengan tujuan yang sama, yaitu menghina, berkata kasar kepada Buddha. Mereka juga dibuat melihat cahaya kebenaran oleh Buddha, dan mereka juga pada gilirannya menjadi memasuki pasamuan biku. Akhirnya mereka berdua menjadi arahat. Suatu sore, pada saat berkumpulnya para biku berkata kepada Buddha, "Oh, betapa indahnya dan betapa agungnya kebajikan Buddha. 4 Brahmana bersaudara datang kemari untuk menghina Buddha. Bukannya berdebat dengan mereka, beliau membuat mereka melihat cahaya dan sebagai hasilnya, Buddha telah menjadi pelindung bagi mereka." Kepada mereka, Buddha menjawab, "Para biku, karena aku sabar, menahan diri, dan tidak melakukan kesalahan kepada mereka yang melakukan kesalahan kepadaku, aku menjadi pelindung bagi banyak orang." Kemudian Buddha membabarkan syair berikut. Seseorang yang tidak marah dapat menahan hinaan, penganiayaan, dan hukuman yang memiliki senjata kesabaran. Maka ia disebut seorang Brahmana. Berdasarkan materi pada kisah di atas, mari kita rumuskan bersama terkait cara mengatasi hinaan seperti yang diteladankan oleh Buddha, yaitu dengan sabar dan menahan diri, tidak melakukan kesalahan kepada mereka yang telah melakukan kesalahan kepada Buddha. Buddha memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang menghina dan memusuhinya. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, kita sudah sampai pada simpulan. Setiap orang pernah mengalami celaan, hinaan, atau kata-kata kasar. Seperti halnya Buddha pernah mendapatkan hal tersebut. Untuk mengatasi hinaan, kata-kata kasar yang terjadi, seseorang harus sabar, menahan diri, dan tidak membalasnya. Setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk menyelesaikannya, tergantung pada kemampuan masing-masing orang.
kita dapat meladani dan menginspirasi cara-cara Buddha dalam menghadapi hinaan, celaan. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sabe sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.